Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang melanjutkan dalam dari masa yang paling yang ya masa kerja waktu saya di Arab. Sekarang kelanjutan dari setelah masa kerja di Arab. Sudah saya kerja di Jubail, akhirnya saya nganggurnya nggak tanggung-tanggung sampai 7 tahun. Tapi habis saya kerja di Arab, saya membawa oleh-oleh. Pertama TV, waktu itu belum ada TV yang kayak sekarang. Satu TV yang ukurannya 23 inci. Dulu akan bentuknya agak lonjong gitu lah. Kalau sekarang datar. Itu dibawa dari rumah, TV, terus video. Ya. Yang ketiga, karpet ukuran 3 meter ke 4 meter. Kelima, karpet yang bulat, yang lonjong. Itu sampai sekarang ada. Terus habis itu saya punya uang sisa dari kerja di proyek itu. Kerja di proyek kurang lebih antara kurang lebih dalam bentuk dolar $1.700 dalam bentuk uang kurang lebih 2,5 juta dalam bentuk rupiah. Jadi selain dolar 1.700 ada dua juga rupiah kurang lebih 2.500-an, karena sebagian rupiah diberikan ke dolar. Dari itu saya hanya punya pikiran, saya kasihan sama tetangga yang jadi supir, hanya punya rasa kasihan aja ke orang itu. Kenapa? Dia nyupir angkot, harus pergi jauh ke Cihampelas dengan jalan kaki untuk disupir, karena kasar bahasa sunat majikannya itu orang Cihampelas. Saya bilang begini, Mang, kalau benar, sekarang ulah jangan jauh-jauh, nyopir. Nanti saya belikan mobil. Dan nanti Mang yang pilihkan mobilnya, kata saya bilang. Mobilnya, terus nanti hasilnya kalau bayar tergantung Mang aja, bisa nggak usah dipikir setelah harus sekian ratus ribu nggak. Kalau perlu bagi 2, jadi nggak usah sulit. Menang 50.000 bagi 2, menang 100.000 50.000 gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Jadi Mang bisa santai begitu. Gitu aja. Sudah gitu apa? Sudah gitu saya beli mobil. Tapi yang beli mobil bukan saya, dia yang milih. Dia milih, akhirnya jatuh beli mobil. Harganya $1.700, $1.700.000 tahun 84 ya, $1.700 angkot Ledeng, kota Ledeng dengan kebun kelapa. Dulu waktu itu masih ramainya, tapi bukan mobil baru, mobil bekas ya, kurang lebih $1.700. Udah gitu saya percaya 100% tidak punya perasaan curiga, enggak kayak gitu. Nah, terus karena katanya ini ada kerusakan harus dibongkar, habis 100.000, dibongkar lagi habis 200.000. Nah, yang tadinya saya nggak begitu paham, tahu-tahunya begitu paham. Nah, kesini-kesininya saya ada keanehan saya bilang kondisi selalu ramai, tapi bayar sedikit ya. Yang diperlihatkan oleh kondisinya, saya mau makan dengan asin katanya. Kalau yang punya supir makan malah dia dengan daging, kan rumahnya dekat ya kan? Itu disindir oleh tetangga yang lain. Ya kamu bisa makan dengan asin, kalau ini malah makan dengan daging tiap hari. Nah, saya nggak ambil pusing, nggak mau curiga, udah aja. Yang ketahuannya begitu ada perubahan mesin yang harus ke
dokternya diganti. Akhirnya dia diminjamkan mesinnya kepada saya. Ini Bu jadi pakai, tapi untuk memperbaiki harus dicicil. Harganya kalau nggak salah ada 250.000 atau 350.000-an. Ya, kata saya boleh. Mobil dia dipakai, mobil mungkin si adiknya memang mungkin tahu pintar ngebengkelnya. Pindahkan mesinnya ke mobil saya, akhirnya bisa dipakai jalan. Terus saya nyicil, saya bayar misalnya kita dapat 50.000 atau 25.000. Terus tumbuh. Saya tumbuh, sudah lebih ada 200.000 pegawainya. Tapi mobil perlu diubah. Saya sanksi. Sanksi kenapa? Karena kalau duit sudah habis, tapi saya mobil nggak diganti-ganti. Ini kenapa? Tahu-tahunya apa? Ada suatu, kalau nggak salah harus ada STNK kalau nggak salah. Sehingga saya waktu mengisikan mobil. Begitu mengisikan mobil harus STNK. Kalau nggak salah saya masih ragu. Akhirnya saya datangin ke rekannya dia yang ada di Sulawesi juga. Tahu-tahunya mesin yang saya itu disimpan di bukan di Gunung Suwan begitu. Udah acak-acak dalam begitu, tahu bakul atau tombok disimpan ditumpuk di situ saja. Ada logo yang disimpan di, kalau orang Sunda namanya nyiru, ya, sampah yang bulat begini biasanya orang Sunda namanya untuk napi di situ saja. Akhirnya saya ngamuk ya, mobil yang asal itu uangnya disimpan dipakai oleh dia, mesinnya malah tidak diperbaiki. Malah sudah saya nanya ke tukang bengkel mobil gitu, nggak ada. Tahu saya di rumah ya itu ketahuan sih ada dalam baku, ada dalam nyiru gitu lah, ada dalam pesaing, di situ di gudang. Di kakaknya, akhirnya saya ngamuk, sudah tekan ke sini kumpul. Akhirnya gimana? Sekarang saya tidak mau tahu, saya tidak mau tahu mobil ini yang boleh diganti sebelum mesin itu jadi. Saya kurang lagi. Akhirnya ngamuk dia tuh. Sudah ngamuk yang boleh jangan sana di rumah sih, nggak mau saya. Ya kan rumah saya lebih bagus, rumah saya bukan saya mau tumpang di rumah dia, bukan. Di sini harusnya rumah saya. Saya tidak akan menurunkan mesin yang punya dia, tapi mesin ini saya pakai dan supirnya saya ganti. Udah saya berhenti demi sekarang. Dan kan hasil haknya terus bilang pesawat, memang dari mana itu kan terjadi juga ada, dan memang bukan kesalahan kecil, kesalahan besar itu. Akhirnya mesinnya saya pakai, dan sebelum mesin itu ada gantinya, saya tidak akan ganti dulu. Akhirnya mesinnya juga digantikan, walaupun mungkin nggak diperbaiki. Akhirnya jalan walaupun akhirnya saya boleh diperbaiki ke jalan Mama Tuhan di sana. Jadi sama ada kalau jadi karena disupirnya oleh orang Sukaraja, lama-lama orang Sukaraja dari Sukaraja udah malas, mungkin mobilnya rusak, tidak bagus banget, kemungkinan saya nggak tahu yang jelas itu. Akhirnya kita bilangnya, Pak, lebih bagus mobil ini dijual daripada dipakai terusan. Akhirnya dijualnya laku kurang lebih antara 1.300.000 tadi ya, Pak, belinya kurang lebih 1.700.000 tahun 85 terus uang dapat jual 1.100.000 sudah dijual, tinggal 1 juta, dari 100 juta, 100.000 nah 100.000 pegang saya. Terus yang
3 peristiwa saya 1 juta ini pinjam ke kakak saya, ya. Nah, saya udah pakai untuk modal kamu kan, soalnya suka dagang, kalau saya kan nggak bisa, pakai oleh kamu, cuma kakak saya, namanya ya, udah selesai. Padahal cuman mungkin dikembalikannya sebulan sekali, berapa aja yang kamu bisa berikan, ya, modalnya uang pinjamannya, udah. Ini bahaya, kadang-kadang dibayar dengan sabun dan odol dan barang gitu aja, nggak seberapa, udah misalnya dekat 100.000. Kadang-kadang dengan kalau bahasa Sunda itu ada yang kawinan kita harus memberi sumbangan kepada yang menikah, itu aja. Misalnya kalau sekarang 100.000 waktu itu mungkin hanya 15.000 atau 10.000 kan, tahun 84 itu. Sampai 1 tahun lebih baru terbayar dengan sisa uang 150.000. Yang saya herannya bukan pinjaman uang dari 1 juta. Yang saya herannya justru dari uang sisa yang diberikan oleh kakak saya 150.000 dipakai oleh saya dagang kelompongan di rumah. Itu bisa mencukupi kebutuhan saya sampai 7 tahun. Itu yang herannya, 7 tahun bisa makan dari situ. Dan banyak yang beli mungkin ke tengah-tengah, nggak banyak tetangga. Itu bisa tercukupi untuk ribuan ini. Padahal saya sudah punya 2, ya, yang masih kecil. Itu yang saya alami. Udah gitu kurang lebih tahun 85. Tahun 85 saya